Baik, ini adalah terkait dengan regulasi label pangan olahan. Seharusnya terdengar dengan baik ya. Tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Direktur bahwa salah satu dari sistem penyelenggaraan pangan adalah ada label pangan olahan. Biasanya label ini akan digandengkan dengan iklan, label dan iklan pangan. Karena ini dua hal yang saling terkait gitu ya. Karena memang regulasinya kurang lebih sama antara label dengan iklan. Label lebih kepada yang menempel di produknya, kalau iklan yang tampil di media, baik media cetak maupun media audio maupun visual. Tapi kontennya di dalam label dan iklan itu hampir-hampir mirip. Nah, ini regulasi, tadi sudah panjang lebar oleh Bu Direktur disampaikan ada Undang-Undang Nomor 18, ini sudah ngelotok saya rasa ya, Undang-Undang 18 tahun 2012, ada PP 69 tentang label dan iklan pangan. Kok aneh ya, undang-undangnya 2012 tapi PP-nya 99. Jadi sampai sekarang masih dalam tahap finalisasi untuk turunan dari Undang-Undang Pangan tahun 2012. Ini masih tahap pembahasan Bapak Ibu, dan mudah-mudahan tahun ini kita bisa undangkan disetujui oleh Presiden gitu ya, atau PP untuk pengganti atau revisi dari PP 69 tahun 99. Kemudian turun dari PP yang lebih detail lagi, ada peraturan BPOM nomor 31 tahun 2018 tentang label pangan olahan yang sudah mengalami revisi 2 kali di tahun 2021 dan di tahun 2024. Jadi kalau membaca regulasi BPOM 31 ada dua revisinya, ada 2 amandemennya yang tahun 2021 dan tahun 2024. Jadi saya sudah pernah berkonsultasi dengan Biro Hukum, ini agak-agak takut ada yang miss gitu ya ketika nanti user menggunakan label. Tapi memang secara hukum kalau memang dia melakukan amandemen, jadi seperti itu pembacanya. Di regulasi, ketika ditanya regulasi label pangan olahan, maka BPOM 31 dan perubahannya yang 2021 dan 2024. Nah, di dalam Undang-Undang 18 tahun 2012, kenapa sih label itu menjadi penting bagi kita semuanya gitu ya, gak hanya pelaku usaha, gak hanya pengawas, gak hanya masyarakat. Yang pertama adalah memberikan informasi yang benar dan jelas kepada masyarakat dari pelaku usaha. Jadi label ini merupakan media informasi, jembatan informasi dari pelaku usaha kepada masyarakat, kepada konsumen. Mengenai apa? Bisa berupa asal, bahan misalnya, bahan apa sih yang digunakan di dalam pangan, kemudian keamanannya, kemudian mutunya, kandungan gizinya, dan keterangan-keterangan lainnya. Kalau Bapak Ibu lihat di label itu penuh gitu ya, apalagi mungkin kalau MDK agak-agak sedikit, tapi kalau pangan-pangan yang lain itu bisa penuh, satu kemasan itu isinya adalah berbagai informasi yang ingin disampaikan oleh pelaku usaha. Kemudian yang kedua, setiap pangan yang diperdagangkan, baik dia produk dalam negeri maupun impor yang dimasukkan ke dalam negara Indonesia, wajib mencantumkan label pada kemasannya. Tadi Bu Meisha, Kepala Dinas Kepala Dinas Pangan di Kota Manado, di PSAT pun juga begitu. Wajib dicantumkan ketika pangan tersebut akan beredar. Ini semuanya. Pangan itu ada 2, pangan olahan dan pangan segar. Jadi ini pembagian dari kewenangan. Jadi pangan olahan itu yang sudah terolah, sedangkan pangan segar itu yang mengalami proses minimal. Ya. Kemudian label ini berlaku untuk pangan yang melalui pengemasan akhir. Jadi setelah dikemas akhir, kemudian akan diperdagangkan, wajib mencantumkan label. Tapi tidak berlaku untuk pangan yang dibungkus di hadapan pembeli. Misalnya ada seorang pedagang, dia menjual misalnya kue lumpur misalnya gitu ya. Kue lumpur misalnya dijual di hadapan pembeli, dia tidak perlu mencantumkan label. Atau yang bentuknya bulky misalnya snack-snack ringan yang dijual di hadapan pembeli, dikemas, itu tidak perlu mencantumkan label. Kemudian wajib memuat informasi yang benar dan tidak menyesatkan. Ini menjadi kata sakti gitu ya untuk di label, bahwa informasinya harus benar dan tidak menyesatkan. Ada larangannya. Larangan menghapus, mencabut, menutup, mengganti label, melabel kembali, dan atau menukar keterangan kedaluarsa. Kemudian larangan memberikan keterangan yang tidak benar dan menyesatkan. Ini larangannya, dan konsekuensinya kalau
langgar, ada sanksinya. Tadi Pak Michael sudah mengingatkan kita bahwa ada sanksi yang bunyi di dalam Undang-Undang Pangan dan juga di PP 86. PP 86. Nanti. Selanjutnya. Ya, selanjutnya ini adalah penting bagi Bapak Ibu join Zoom nggak ya? Oh sudah ya. Jadi kenapa label pangan ini penting bagi masyarakat, pelaku usaha maupun juga pemerintah? Kita ada yang masyarakat, ada yang pelaku usaha, ada juga yang pemerintah. Tapi kita pada intinya adalah masyarakat yang menggunakan produk pangan yang terkemas dan harus mendapatkan informasi yang benar. Jadi bagi masyarakat, bagi kita semua, bahwa label ini akan melindungi masyarakat dari informasi yang tidak benar, tidak jelas dan menyesatkan mengenai pangan olahan, mengenai label, mengenai produk pangannya. Bagi pelaku usaha dengan adanya ketentuan label ini akan menjadi acuan dalam pencantuman label. Bapak Ibu bisa bayangkan kalau tidak ada regulasi label, mungkin pelaku usaha A, B, C, D sampai Z akan berbeda-beda ketika mencantumkan nama produk, mencantumkan kedaluarsa, mencantumkan informasi nilai gizi, tidak ada acuan yang sama. Nah, itu akan menjadi kesulitan bagi nanti pemerintah ketika melakukan pengawasan. Karena amanah Undang-Undang Pangan bahwa pengawasan pemenuhan persyaratan keamanan, mutu, label, dan iklan diamanahkan kepada lembaga-lembaga terkait, termasuk Badan POM dan juga lembaga pangan. Ini adalah definisi pelabelan, sudah cukup familiar ya. Jadi setiap keterangan yang mengenai pangan yang berbentuk gambar, bisa gambar, bisa tulisan, bisa kombinasi keduanya, yang bisa disertakan pada label, ditempelkan atau merupakan bagian dari kemasan pangan. Jadi bentuknya bermacam-macam. Mungkin kalau contohnya AMDK ini adalah contohnya yang ditempel pada kemasan pangan. Sekarang sudah cukup berkembang teknologi pengemasan pangan yang bisa langsung dicetak informasi-informasi labelnya. Mungkin sebelum saya lanjut, ada hadiah ya Pak Nugi ya? Ya, ini hadiahnya buat yang luring atau buat yang daring? Luring dulu aja. Ya. Jadi dalam informasi, di dalam keterangan-keterangan yang cantumkan pada label, mungkin saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu, nanti yang menang dapat hadiah berupa tiket? Oh, bukan. Sudah dipegang adanya oleh Pak Nugi. Informasi apa saja yang wajib harus ada di label pangan olahan? Silakan Bapak Ibu, ada 9. Ya, silakan Ibu. 9 betul ya Bu Yeni? Iya Bu. 9 betul. Saya coba dulu ya. Nama saya Esther Dinkes. Saya coba dulu. 1, merek dagang. 2, nomor izin edar. 3, komposisi. 4, kode produksi. 5, expired date. 6, alamat. 7, kadaluarsa sudah ya Bu. 7, neto. Produksi ya. 8, nilai gizi boleh Bu. Untuk yang 9, pada produksi sudah. Kalau ada halal. Bu Deksa gimana? Masih ada yang kurang 1 sih Bu. Ada 9. 9, tapi masih ada yang terakhir tadi Ibu halal. Masih 3 salah. 3 salah Bu. Banyak banget Bu. 1 yang salah. Ada yang mau membenarkan lebih sempurna? Silakan. Produksi oleh. Udah. Produksi kok. Gimana? Mau 99-nya disebutkan? Oh sudah. Satunya apa? Tadi sudah produksi. Oh tadi ada nama, alamat tadi sudah masuk. Ya, ya. Ada yang mau menyempurnakan? Bapak Ibu Balai? Gak ada. Bu Deksa gimana? Kalau tadi masih ada yang kurang Bu, 1 Bu.
Ya, kurang disebutkan. Ya, nanti kita lihat jawabannya Bu. Bu siapa namanya? Bu Esther. Tapi kasih hadiah aja ya Bu ya, karena effortnya udah lumayan Bu. Sudah lebih dari 60%. Silakan. Terima kasih Bu Esther. Berarti Bu Esther sekarang matanya sudah melek. Oh, terus juga melek. Iya, terima kasih. Kabar manfaat ya Bu. Berarti ada 2 yang Bu Esther yang masih Iya, ya baik tadi 9 nanti kita lihat satu persatu ya. Tadi sudah 90% sudah benar Bu. Tadi yang sudah sampaikan Bu Esther. Baik, ini adalah contoh pencantumannya. Lanjut saja. Nanti kita lihat jawabannya di slide berikutnya. Sepertinya maaf. Ini informasi umum, jadi harus menggunakan bahasa Indonesia karena berjualnya di Indonesia, jadi wajib menggunakan bahasa Indonesia. Boleh nggak pakai bahasa daerah, pakai bahasa Inggris, pakai bahasa asing? Boleh kalau tidak ada padanannya bahasa asing gitu ya. Tapi kalau di iklan tuh boleh pakai bahasa daerah. Kan nggak mungkin misalnya tadi jual dendeng apa Bu? Dendeng ikan tuna gitu kan, disiarkan di radio Manado, pakai bahasanya bahasa Jawa, nggak mungkin kan Bu, pasti pakai bahasanya bahasa Manado. Itu masih dimungkinkan kalau iklan, tapi kalau produk pangan itu wajib menggunakan bahasa Indonesia. Kemudian tulisannya harus teratur, mudah dibaca dan proporsional, ukuran hurufnya minimal ekivalen dengan huruf kecil O pada font Arial. Emang kecil banget sih. Kecil banget, tapi ya itulah, itu yang masih bisa dilihat oleh mata normal gitu ya, itu masih bisa itu minimal, jadi ada ukur, jadi itu paling kecilnya gitu. Dan kadang seringnya gitu ya, mungkin Bapak Ibu yang pelaku usaha untuk yang hal-hal yang peringatan kecil-kecil gitu ya, tapi untuk yang nama dagang, nama produk itu lebih besar. Nah kalau bisa proporsional, jadi ada informasi nama produk, juga ada informasi yang terkait dengan peringatan. Untuk kemasan kecil. Oke, sekarang kita lanjut. Nah ini 9 keterangan yang minimal harus ada di label. Tadi Bu Esther sudah menyebutkan merek, ya, merek dagang. Salah ya Bu ya? Harusnya adalah nama produk. Di nama produk ada 2, ada nama jenis, ada nama dagang. Tadi mungkin maksud biasa adalah nama dagangnya ya. Itu nama dagang menjadi nggak wajib sebenarnya Bu. Yang wajib adalah nama jenisnya, nama perjenisnya. Ya. Yang kedua, daftar bahan komposisi. Oke, ini memang wajib ada di dalam produk pangan. Jadi kalau nggak mungkin, kalau misalnya dia produknya kue kering atau kue nastar, nggak ada komposisinya, kan nggak clear kepada masyarakat. Ini isinya apa gitu ya. Nah ini menjadi clear kepada masyarakat kalau mencantumkan daftar bahan. Ada bahan baku, ada bahan tambahan pangan. Brand isi bersih, oke tadi ada nama dan alamat pihak yang memproduksi atau mengimpor. Halal bagi yang dipersyaratkan. Ini halal wajib bagi yang dipersyaratkan. Tetapi Undang-Undang JPH tahun 2033 tahun 2000 berapa? 2014 ya Bu ya, dan PP 33 tentang JPH itu mewajibkan pangan itu wajib semuanya mencantumkan halal memang bagi pangan-pangan yang memang halal gitu ya. Ini menjadi kewajiban. Kemudian tanggal dan kode produksi, saya sampaikan keterangan kedaluarsa, nomor izin edar, dan asal usul bahan pangan. Tadi ini yang belum disebutkan oleh Bu Esther, asal usul bahan pangan. Ini wajib, terutama pangan-pangan yang asal usulnya berasal dari hewan. Misalnya ada gelatin sapi, gelatin babi, selesai segala macam itu adalah ini kewajiban yang ada di Undang-Undang Pangan nomor 18 tahun 2012. Ya, ini dari yang 9 tadi ada 6 yang wajib dicantumkan pada bagian yang paling mudah dilihat dan dibaca. Mungkin Bapak Ibu dari pengawas ya, kadang-kadang maksudnya perlu meneliti kembali gitu ya, kira-kira kalau kita melakukan pengawasan label, ternyata emang ada 6 bagian yang wajib dicantumkan pada bagian yang paling mudah dilihat, yaitu bagian yang ketika di display itu ada di bagian depan. Jadi ketika ada di retail, di minimarket, nah itu kelihatan di bagian depan, yaitu ada nama produk, nama alamat produsen, berat isi bersih, halal, kedaluarsa, dan nomor izin edar. Ini wajib dicantumkan pada bagian yang paling mudah dilihat dan dibaca. Yang lain dapat dicantumkan di bagian lain, tapi ini 6 yang
utama yang harus dicantumkan. Tadi adalah pelabelan pangan yang retail, yang sampai ke tangan konsumen. Nah, bagaimana dengan yang B2B? Produk B2B apakah wajib izin edar? Apakah wajib izin edar B2B? Bapak Ibu, nggak wajib. Jadi produk B2B itu adalah produk yang akan diolah menjadi pangan olahan. Misalnya apa ya? Nggak wajib tapi boleh daftar ya. Tepung terigu misalnya. Itu produk yang memang dia akan diolah digunakan oleh UMK untuk memproduksi misalnya roti, kue kering. Itu nggak wajib izin edar. Tapi tetap wajib mencantumkan label. Ini labelnya. Nah, untuk distribusi pangan yang dia penyalurannya langsung kepada konsumen, yang tidak langsung dia pada distributor lagi, maka wajib mencantumkan ini. Tidak untuk diperdagangkan secara eceran, tidak untuk dikemas ulang, hanya untuk kebutuhan HoReCa. Kalau dia distributornya menggunakan distributor lain, wajib mencantumkan kata-kata ini atau yang semakna. Jadi B2B tidak wajib izin edar, tapi wajib mencantumkan label. Apa saja labelnya? Hanya 5. Nama produk, berat isi bersih, nama dan alamat pihak yang produksi, tanggal dan kode produksi, keterangan kedaluarsa. Nanti mungkin Bapak Ibu ketika melakukan pengawasan di sarana produksi, ada produk bahan baku, nah ini mesti dilihat bahwa produk B2B pun juga wajib mencantumkan informasi-informasi yang ada di labelnya. Minimal ada ini. Nama produk, berat bersih, tanggal kode produksi, kedaluarsa, dan nama dan alamat produsen. Penting untuk ketelusuran produk. Ya, sekarang kita masuk yang pertama, nama produk. Nomor ada 2, nama dagang dan nama jenis. Nama dagang tidak wajib, nama jenisnya wajib. Biasa nama dagang itu kan lebih lebih kreatif gitu ya, lebih untuk memancing masyarakat untuk bisa membeli. Biasanya suka bikin yang agak bombastis misalnya untuk nama-nama dagang ini ya. Tapi ada aturannya Bapak Ibu, untuk nama dagang ini misalnya ada di peraturan POM nomor 31 tahun 2018. Untuk nama jenis ini adalah merupakan identitas dari pangan. Bapak Ibu kalau melihat di lab AMDK itu ada tulisan, itu ada mereknya apa Bu? Bu Esther mereknya apa? Mereknya Ake. Nama jenisnya? Nggak kebaca. Nama jenisnya Bu Esther? Air mineral dalam kemasan. Nah, itu adalah nama jenisnya. Yang wajib adalah nama jenisnya. Nanti nama jenis ini mengacu kepada PERBEPOM nomor 13 tahun 2023 tentang kategori pangan. Di situ ada 16 kategori pangan dan ada nama jenisnya. Jadi itu yang wajib nama jenisnya. Atau bisa mengacu juga kepada SNI. Apabila SNI tersebut sudah diwajibkan, jadi mengacunya kepada SNI, misalnya tadi itu air mineral dalam kemasan, kemudian tepung terigu, garam konsumsi beriodium. Yang kedua daftar bahan. Tadi ada disampaikan bahwa ada bahan baku dan juga bahan tambahan pangan. Jadi di sini pencantumannya mungkin seperti biasa, ada kata-kata daftar bahan, kemudian bahan yang digunakan, bahan-bahan komposisi, menggunakan nama yang lazim, dan urutannya dari yang terbanyak sampai yang sedikit. Misalnya produksinya adalah minuman berperisa. Minuman berperisa markisah misalnya, atau minuman markisah. Nanti diurutkan, misalnya yang banyak adalah airnya, maka air yang paling duluan, kemudian gulanya, kemudian nanti mungkin ekstrak markisahnya. Jadi diurutkan dari yang paling banyak sampai yang paling sedikit. Kemudian adalah pencantuman jumlah bahan baku. Jadi di sini adalah mencantumkan jumlah persentase bahan di dalam daftar bahan. Ini menjadi wajib kalau bahan baku tersebut memberikan identitas. Misalnya abon apa tadi Bu? Abon cakalang. Ya, abon cakalang misalnya. Itu dagingnya, ikannya berapa persen misalnya. Atau yang paling mudah contohnya misalnya adalah bakso sapi. Yang identitasnya apa Bu?
dagingnya kan ya, daging sapinya. Maka nanti di dalam komposisinya wajib dicantumkan daging sapi misalnya 50%, 60%, 70% dan seterusnya. Kenapa ini kan jadi ketahuan formula saya gitu ya, menjadi tidak rahasia lagi. Justru ini menjadi clear bagi masyarakat bahwa saya beli bakso sapi itu yang harganya sekian, dagingnya sekian persen loh gitu. Tapi harus memenuhi persyaratan minimal ketika dia menyebut nama bakso. Kemudian ditekankan pada pelabelan, kemudian bahan baku tersebut merupakan disebut sebagai nama jenis pangan. Jadi ini menjadi wajib kalau dia menyebutkan 3 hal ini di dalam produk pangannya. Kemudian bahan tambahan pangan. Nah ini bahan tambahan pangan, yang pertama wajib mencantumkan golongannya. Ada berapa golongan bahan tambahan pangan Bapak Ibu? Ada hadiahnya nggak? Gampang tapi itu mah ya. Ada berapa golongan? 27 golongan bahan tambahan pangan yang boleh digunakan pada pangan. Ada pemanis, ada penguat rasa, ada pengentang, pengemulsi dan seterusnya. Nah, ketika Bapak Ibu menggunakan bahan tambahan pangan, maka wajib mencantumkan nama golongannya. Tetapi ketika Bapak Ibu menggunakan 5 golongan yang ini, antioksidan, pemanis, pengawet, pewarna, penguat rasa, di samping golongannya juga wajib mencantumkan jenisnya. Bapak Ibu tadi ada yang produksi abon cakalang pakai BTP, pakai bahan tambahan pangan. Ibu ada yang menggunakan bahan tambahan pangan produknya? Sebenarnya bahan tambahan yang digunakan itu hanya seperti bumbu, bukan BTP, bukan maksudnya pewarna atau soda. Ada yang menggunakan bahan tambahan pangan? Oh ada, soda kue, berarti pengembang ya Bu Deksa ya, soda kue ya, NaK bikarbonat, natrium bikarbonat. Ya, ketika nanti Ibu menggunakan bahan tambah BTP, maka nanti di dalam komposisinya wajib mencantumkan golongannya. Tapi kalau untuk yang 5 ini, antioksidan, pemanis, pengawet, itu di samping golongannya juga mencantumkan jenisnya. BTP perisa juga begitu, mencantumkan perisa alami dan juga perisa sintetik. Yang carry over juga. Kalau carry over itu adalah BTP yang tidak ditambahkan langsung, tapi dia ikutan bawaan dari bahan bakunya. Misalnya, contoh yang paling sering dicontohkan adalah kecap. Dia menggunakan gula putih. Nah, di dalam gulanya ada sulfitnya. Padahal kecapnya nggak pakai sulfit, tapi karena dia pakai bahan baku gulanya ada sulfitnya, makanya ini nanti akan wajib dicantumkan di dalam label sebagai BTP carry over. Yang wajib itu ada 5 juga, ada antioksidan, pemanis, pengawet, pewarna dan penguat rasa. Nah ini penting buat pengawasan juga, jangan sampai nanti saya nggak pakai apa-apa kok gitu ya, nggak pakai sulfit, tapi ketika nanti dicek oleh bagian pengawasan, ternyata dia ada sulfitnya. Kalau Bapak Ibu udah infokan di labelnya dia carry over sulfit, BTP ikutan, itu pengawas juga akan oh ternyata ini sulfitnya berasal dari bahan bakunya, seperti itu ya. Jadi makanya label menjadi penting Bapak Ibu untuk pengawasan juga. Kemudian pencantuman informasi tanpa BTP. Sekarang saya tanya deh, boleh nggak mencantumkan informasi tanpa BTP? Ada hadiahnya Mas Duki? Ya. Boleh nggak? Boleh. Tadi udah, yang lain. Yang belakang boleh? Yang belakang ada yang mau menjawab? Atau ibu yang di sini boleh nggak mencantumkan informasi tanpa BTP? Bu Maya. Bu Maya. Tadi. Tutup produknya maksudnya. Tidak menggunakan bahan tambahan. Itu kan sebagai untuk sekarang kan masyarakat mengurangi sekali. Jadi itu sebagai promosi begitu. Boleh. Menurut saya boleh. Gimana Bu Deksa? Boleh. Ibu jawabnya boleh. Boleh Bu, tanpa MSG. Kalau boleh, tetapi kan bagaimana cara mencantumkannya itu Ibu belum
Udah tahu belum? Jadi jangan kasih hadiah dulu. Kalau ibu tahu nggak nyantuminnya? Informasi tanpa BTP begitu ya? Ya, tadi Ibu Maya menyampaikan bahwa informasi tanpa MSG, tanpa bantahan pangan boleh. Ketika saya tanya, boleh nggak mencantumkan tanpa MSG? Boleh, gitu ya. Nah ini Bu ada penjelasannya. Jadi pencantuman informasi tanpa BTP itu boleh, boleh. Oh, Bapak mau jawab? Di masa yang lampau. Ya. Robert Diwinangun Manado, mewakili DPD Aprindo Sulu. Pernah satu ketika Aprindo Sulu. Pernah satu ketika di masa lampau kami diberikan arahan oleh Balai POM, Manado khususnya, bahwa dalam produk itu produsen tidak perlu mencantumkan barang ini tidak mengandung pengawet atau pemanis buatan. Cukup di komposisi saja dicantumkan. Kalau tidak tercantum berarti tidak ada. Tapi tidak perlu menonjolkan seakan-akan bahwa kalau ada barang mengandung pengawet atau pemanis buatan itu tidak dibenarkan secara kesehatan. Padahal bisa dalam takaran tertentu seperti itu. Jadi apakah sebenarnya sudah saya jawab sebagai pertanyaan itu, apakah aturan itu masih berlaku sampai sekarang? Pak Robert, perlu dikasih hadiah deh Pak Robert ini ya. Berarti melekat banget ya advokasi dari balai ya. Jadi, iya Pak, betul Pak. Tadi saya belum selesai menjelaskannya Pak. Jadi boleh, tapi ada ketentuannya. Mas Nugi mungkin takutnya lupa, dikasih hadiah dulu Mas Nugi. Pak Nuki, ada Pak Robert ini kalau di Zoom itu paling good deh, aprinternya itu. iPhone-nya bungkusnya kita deh Pak. Ya, kasih Pak. Jadi boleh mencantumkannya, tapi pada bagian bawah, berkata Pak Robert, di bagian komposisi, nulisnya tanpa penguat rasa, bukan tanpa MSG, tapi tanpa penguat rasa. Nih kalau ini contoh yang ini ada gambar ini bisa dipindahkan nggak, Meli? Jadi ini ada contoh yang benar, nulisnya tanpa penguat rasa. Kalau tanpa MSG itu contoh yang salah. Jadi boleh mencantumkan tanpa BTP, tapi hanya untuk 5 golongan ini, pemanis, pengawet, pewarna sintetik, antioksidan, penguat rasa. Kata-katanya pun hanya golongannya, bukan jenisnya. Misalnya gini, tanpa pengawet itu apa misalnya? Asam sorbat ya, tanpa asam sorbat, tapi dia menggunakan pengawet lain. Kan nggak benar informasinya. Tapi informasinya adalah memang dia tidak menggunakan menggunakan jenis BTP di dalam golongan tersebut. Ini contoh yang benar, ini contoh yang salah. Jadi kalau nanti Bapak Ibu mungkin dari Dinas Kesehatan, Bapak Ibu dari tim balai, jadi untuk tanpa BTP boleh, tapi pencantumannya di komposisi dan menyebutkan golongannya, bukan jenisnya. Ya, kan sekarang sering tuh, iya sih di labelnya, enggak di iklannya tanpa MSG misalnya. Tadi Bapak benar ada dampak terhadap segala macam lah, kita akan merebet kemana-mana. Oke lanjut, ini peringatan. Di pangan olahan yang mengandung atau menggunakan pemanis buatan, maka harus mencantumkan keterangan-keterangan ini. Misal menggunakan pemanis buatan, mengandung pemanis buatan, disarankan tidak dikonsumsi oleh anak di bawah usia 5 tahun, ibu hamil dan ibu menyusui. Kalau dicari, gede apa kecil? Biasanya kecil di bagian belakang gitu ya. Nah ini mungkin bagian yang akan kita review lagi, karena hampir masyarakat yang membaca itu tidak melihat peringatan ini. Padahal ini merupakan peringatan yang cukup penting karena memang disarankan untuk kelompok-kelompok yang vulnerable. Mungkin nanti Pak Michael ya Pak ya dari konsumen gitu ya bisa memberikan masukan, oh kondisi konsumen ternyata memang ini sangat kecil sekali untuk peringatan-peringatan ini. Kemudian untuk diabetes juga ada keterangannya untuk penderita diabetes dan atau orang yang membutuhkan makanan berkalori rendah. Yang menggunakan aspartam juga sudah ada peringatannya, dan juga pangan-pangan olahan yang mengandung poliol baik sebagai pemanis maupun sebagai ingredient, maka wajib mencantumkan keterangan konsumsi berlebihan mempunyai efek laksatif. Mungkin memang tidak familiar bagi masyarakat awam, tapi ini merupakan edukasi kepada masyarakat bahwa untuk mengkonsumsi beberapa bahan itu akan menimbulkan atau berdampak kepada kesehatan.
Ini berat bersih, jadi ini bisa mungkin sudah cukup paham, ada mililiter, ada ukuran berat, ada ukuran isi, dan juga ada bobot tuntas. Kemudian ada alamat produsen, produk dalam negeri, kemudian ada pelanggan olahan impor. Nah ini juga ada boleh menggunakan kata-kata dikemas oleh A untuk B gitu ya, selama memang ada MOU atau kesepakatan di antara pelaku usaha A dan juga pelaku usaha B. Ini halal. Nah ini halal ini wajib dicantumkan apabila sudah memiliki sertifikat halal dari BPJPH, dan di tahun 2022 ini sudah dikeluarkan keputusan BPJPH terhadap logo halal yang baru. Tapi logo halal yang lama ini masih boleh digunakan, masih boleh beredar sampai Februari 2026. Tapi ketika produk itu diproduksi setelah tanggal Maret 2022 wajib menggunakan logo halal yang baru. Dan untuk pangan ini diwajibkan Oktober tahun ini 2024 untuk pangan. Tapi untuk UMK memang ada informasi akan diperpanjang untuk implementasinya. Tapi untuk pelaku usaha yang non UMK ini tetap akan diberlakukan di Oktober 2024. Kemudian tanggal dan kode produksi ini adalah penting bagi pelaku usaha karena memang ini akan menjadi ketelusuran ketika produk tersebut mungkin mengalami sesuatu hal di peredaran. Jadi punya contoh produk yang satu bersama ketika produk tersebut mungkin mengalami kerusakan. Apa sih yang menyebabkan kerusakannya? Nah ini memuat informasi tentang riwayat produksi dan juga untuk ketelusuran dari produk pangan tersebut. Pencantumannya bebas, diserahkan kepada pelaku usaha, bisa berupa kode atau mungkin tanggal atau bulan dan tahun. Oke, ini kedaluarsa. Tadi Pak Michael menyampaikan bahwa pangan-pangan yang melewati kedaluarsa itu sanksinya gitu ya. Berapa sih kedaluarsa? Jadi merupakan bagian dari edukasi di Badan POM. Cek klik, cek kemasan, cek label, cek izin edar, dan cek tanggal kedaluarsa. Jadi diharapkan masyarakat dapat membeli dan mengkonsumsi pangan sebelum memasuki masa kedaluarsa. Nah ini kedaluarsa ini merupakan batas akhir suatu pangan dijamin mutunya sepanjang penyimpanannya mengikuti petunjuk yang ada di label. Ada untuk penyimpanan yang kurang dari 3 bulan, maka pencantumannya tanggal, bulan, dan tahun. Tapi untuk yang lebih dari 3 bulan, tanggal, bulan, dan tahun atau bulan dan tahun saja. Dikecualikan untuk minuman yang mengandung alkohol sekitar 7%, kemudian roti dan kue yang masa hidupnya 24 jam, itu nggak perlu mencantumkan kedaluarsa. Dan cuka, karena memang pangan yang alkohol dan juga cuka itu memang tidak mungkin tumbuh gitu ya, bakteri-bakteri, sehingga memiliki masa simpan yang relatif lebih panjang. Tadi di awal Bu Direktur menyampaikan bahwa saat ini kita sedang mereview regulasi pelabelan tentang kedaluarsa karena terkait dengan food waste ya, karena dari data Bappenas itu Indonesia termasuk peringkat yang cukup tinggi memiliki sampah makanan gitu ya, karena makanan yang seharusnya masih bisa dikonsumsi tapi ternyata sudah menjadi sampah. Dan salah satunya adalah katanya ada kebingungan ketika membaca label kedaluarsa. Ya, nah ini mungkin yang sedang kita review, tapi untuk saat ini kita berdasarkan Perbepom 31 dan juga Undang-Undang Pangan kita masih menyampaikan bahwa prinsip kedaluarsa adalah terkait dengan tadi safety, karena di Undang-Undang Pangan di PP 86 bahwa pangan yang sudah melewati kedaluarsa termasuk pangan yang tercemar. Kemudian untuk nomor izin edar ini ada produk dalam negeri, produk olahan impor, dan juga untuk industri rumah tangga. Oke, asal usul bahan pangan tadi yang mungkin ketinggalan dari Bu Esther. Jadi ada asal usul bahan pangan dari hewan atau tanaman. Hewan ini wajib, dan kalau tanaman ini voluntary. Dapat dicantumkan atau tidak. Contohnya misalnya gelatin sapi, kemudian lemak babi, minyak nabati, protein kedelai, ini contoh-contoh dari pencantuman asal bahan pangan tertentu. Kemudian pangan-pangan yang diproduksi melalui proses khusus, misalnya kalau Bapak Ibu menggunakan bahan pangan yang melalui proses rekayasa genetik, maka nanti di labelnya wajib mencantumkan produk rekayasa genetik. Atau dalam proses produksinya dan proses pengawetannya menggunakan iradiasi.
maka dicantumkan nanti wajib cantumkan iradiasi. Dan peringatan untuk pangan olahan yang berasal dari babi, ini ada keterangan tulisan mengandung babi berwarna merah dalam kotak merah. Dan juga kalau misalnya pangan tersebut dia dibuatnya bersinggungan atau menggunakan fasilitas bersama dengan bahan yang bersumber dari babi, juga wajib dicantumkan keterangan ini. Tulisan warna merah, ada kotak merahnya, pada proses pembuatannya bersinggungan dan atau menggunakan fasilitas bersama dengan bahan bersumber dari babi. Ini wajib. Sudah ada di Undang-Undang Pangan dan juga ditegaskan di dalam Perbepom 31. Nah, untuk studi barcode ini adalah wajib untuk pangan-pangan yang MD yang mendapatkan nomor izin edar dari Badan POM. Ini berisi tentang nomor izin edar dan juga masa berlaku dari izin edar. Alergen, nah ini juga terkait dengan kesehatan. Dulu sebelum 2018 ini masih voluntary, tapi setelah 2018 dengan kita berusaha untuk harmonize juga dengan regulasi internasional dan regulasi beberapa negara, ini menjadi wajib keterangan alergen. Jadi keterangan alergen wajib dicantumkan untuk pangan olahan yang mengandung alergen, pangan olahan yang diproduksi menggunakan sarana produksi yang sama dengan pangan olahan yang mengandung alergen. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu memproduksi pangan yang salah satunya adalah termasuk pangan alergen, maka wajib mencantumkan seperti ini contohnya. Mengandung alergen, lihat daftar bahan dan dicetak. Tebal ya, ini ada sulfit, dia termasuk keterangan alergen, kemudian juga kacang tanah. Ini adalah, jadi pencantumannya cukup seperti ini, mengandung alergen, lihat daftar bahan yang dicetak tebal. Itu. Oke, lanjut. Ini adalah contoh dari bahan-bahan alergennya. Agak delay ya. Lanjut. Maaf, lupa. Ini adalah alergennya. Ini dia telur, ada telur, kemudian susu, sulfit, minimal 10 ppm, kacang tanah, kedelai, ini serealia, kemudian ikan krustase, kacang pohon, termasuk kacang kenari dan seterusnya. Jadi ini adalah produk bahan-bahan pangan yang menyebabkan alergen. Ketika Bapak Ibu menggunakan salah satu bahan ini, maka nanti di labelnya wajib mencantumkan tadi dicetak tebal dan ditulis mengandung alergen, lihat daftar bahan yang dicetak tebal. Jadi misalnya Ibu memproduksi abon cakalang tadi ya, itu bahan bakunya kan ikan ya. Ikan itu merupakan salah satu yang alergen. Nanti di labelnya wajib dicantumkan keterangan tentang alergen. Gak usah takut, karena memang ini menjadi edukasi kepada masyarakat. Karena memang ada sekelompok masyarakat yang dia harus menghindari pangan-pangan ini. Jadi informasi ini menjadi lebih fair dan clear kepada masyarakat bahwa pangannya mengandung bahan-bahan yang alergen. Dan ini sudah common secara internasional. Ini peringatan untuk pangan-pangan untuk minuman beralkohol. Jadi ada tulisan minuman beralkohol, kemudian kandungan alkoholnya, dan peringatan dilarang mengkonsumsi untuk person yang di bawah 21 tahun dan juga ibu hamil. Untuk produk susu, ini juga ada peringatannya. Susu secara umum ya tidak untuk menggantikan air susu ibu, tidak cocok untuk bayi sampai usia 12 bulan. Susu apapun gitu ya. Karena kita ingin sekali lagi terkait dengan rencana program nasional untuk mengurangi stunting, kita ingin salah satunya adalah jangan sampai memberikan makanan yang salah gitu ya kepada bayi-bayi di bawah usia 12 bulan. Kemudian juga untuk susu kental ini juga ada peringatannya, sama dengan yang susu hanya ditambah tidak dapat digunakan untuk sebagai satu-satunya sumber zat gizi. Ya, ini untuk tulisan logo, gambar terkait kelestarian lingkungan dan atau kemasan pangan. Ini sifatnya adalah voluntary. Jadi boleh dicantumkan, boleh enggak. Ada kelestarian lingkungan dan juga ada kemasan pangan. Kelestarian lingkungan contohnya apa? Contohnya misalnya ini, ramah lingkungan, eco label. Ini yang mengeluarkan adalah dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. KLHK sudah memiliki mekanisme tersendiri untuk menerbitkan logo eco label.
Jadi Bapak Ibu mungkin nanti yang tertarik ingin mencantumkan logo eco-label di dalam produk labelnya, maka nanti mekanismenya adalah ke KLHK. Nanti dari Badan POM akan memverifikasi sertifikatnya, apabila sesuai maka nanti boleh mencantumkan informasi tentang kelestarian lingkungan. Demikian juga dengan kemasan pangan, ini ada kemasan tadi kode daur ulang dan juga logo Tara Pangan. Ini kewajibannya memang kewajibannya di Kemenperin pada kemasan plastik, tapi di dalam label pangan kita masih sifatnya voluntary. Oke, ini informasi gizi, ini ada kewajibannya di dalam Parbepom 31, nanti akan dijelaskan lebih detail dengan Mbak Beliza, saya lewatkan saja. Ini keterangan membedakan mutu, jadi ada kata alami, murni 100%, dengan, dari, asli, segar, dan sebagainya. Itu boleh dicantumkan selama memang memenuhi ketentuan-ketentuan yang ada. Misalnya kalau misalnya murni, memang pangan awal itu murni tidak ditambahkan bahan pangan lain. Masih dimungkinkan boleh mencantumkan kata murni. Misalnya dengan, boleh kata dengan asal memang bahan tersebut menggunakan bahan tersebut. Misalnya abon tuna dengan potongan abon tuna dengan potongan bawang misalnya gitu ya, itu dibolehkan karena memang secara real dia menggunakan bahan pangan tersebut. Tapi kalau kata dari itu boleh dicantumkan asal bahannya itu lebih dari 50%. Jadi kalau dengan berapapun boleh mencantumkan, tapi kalau dari itu minimal 50%. Ini coba kami summary tadi yang 9 ruang wajib tadi yang sesuai dengan Undang-Undang Pangan. Dan juga beberapa yang wajib termasuk informasi gizi. Di sini ada bagian yang paling mudah dilihat, ada nama dagang, nama jenis, kemudian nomor izin edar, kemudian halal, kedaluarsa. Bagian yang paling mudah dilihat. Dan bagian lain juga ada nanti daftar bahan, informasi alergen, cara penyimpanan, kode produksi, 2D barcode, nama dan alamat produksi di bagian yang depan ya, paling mudah dilihat. Ini contoh dari pencantuman label sesuai dengan ketentuan di Undang-Undang Pangan dan juga Perbepom 31 tahun 2018. Nah ini tadi kan sampai di Undang-Undang Pangan bahwa Pak label itu tidak berlaku untuk pangan yang langsung dikemas di hadapan pembeli. Tapi kita sering mendapati di toko-toko retail itu banyak toko-toko yang dia menjual misalnya margarin, kemudian bubuk coklat misalnya, terutama di toko-toko kue. Nah ini walaupun dia tidak wajib mencantumkan misalnya labelnya, tapi nanti di dalam tokonya itu harus ada banner, brosur atau leaflet yang minimal ada keterangan nama produk, daftar bahan, halal dan juga kedaluarsa untuk pangan-pangan yang dijual di hadapan pembeli. Sehingga ketika pembeli misalnya, saya ingin produksi kue bolu gitu ya, saya mau beli margarin yang bulky misalnya, yang diecer gitu kan. Nanti kita dapat informasi, oh ternyata margarinnya itu namanya ini, kemudian dia ternyata kedaluarsanya masih cukup lama sehingga aman untuk digunakan untuk memproduksi kue. Ini keterangan kalau pangan tersebut dijual dan dikemas langsung di hadapan konsumen. Nah, selain yang boleh-boleh, ada yang nggak bolehnya gitu ya. Mungkin kalau dilihat banyak nggak bolehnya kali ya, Pak Ibu ya. Tapi prinsipnya pangan itu sejalan dengan PP 69 tahun 99, pangan itu tidak difungsikan sebagai obat. Jadi pangan tidak boleh difungsikan sebagai obat karena pangan sifatnya adalah untuk memberikan, masih memiliki misalnya tekstur, rasa, warna sebagai pangan, fungsinya mungkin untuk memberikan rasa kenyang, tapi tidak difungsikan sebagai obat. Boleh klaim nggak? Boleh klaim. Nanti ada aturannya. Ada klaim kesehatan dan klaim gizi. Tapi tidak untuk mengobati suatu penyakit. Mungkin di lapangan kita sering gitu ya mendapatkan gitu ya. Di izin edarnya bagus gitu ya, bersih gitu, nggak ada klaim. Tapi begitu di lapangan iklan, kemudian di media maupun di media sosial keluar gitu ya iklan-iklan yang mengarahkan pangan sebagai obat. Nah ini nggak boleh sesuai dengan PP 69. Kemudian pangan juga tidak, pernyataan pangan dapat menyehatkan, kemudian pangan yang mengandung zat gizi lebih unggul dibandingkan dengan pangan olahan lainnya.
Kalau Bapak Ibu nanti lihat di Perbepom 31 dan perubahannya itu banyak sekali larangannya, nanti bisa bisa dicermati gitu ya. Kira-kira emang seperti ini gitu. Dan kalau minta ada case di lapangan nanti kita bisa diskusi. Ya, ini yang terakhir di Perbepom 6 tahun 2024. Ini perubahan yang kedua. Jadi ini tahun baru terbit 5 April 2024. Jadi kita fokus kepada untuk label AMDK. Di sini sebenarnya sudah dilaksanakan secara sudah lama gitu ya di bagian registrasi pangan olahan. Untuk label-label AMDK ini wajib mencantumkan simpan di tempat bersih dan sejuk, hindarkan dari matahari langsung dan benda-benda berbau tajam. Karena sangat sensitif untuk penyimpanan air-air yang dikemas dalam kemasan plastik, sehingga wajib mencantumkan petunjuk penyimpanan. Kemudian juga AMDK yang menggunakan kemasan plastik polikarbonat pada labelnya wajib mencantumkan dalam kondisi tertentu kemasan polikarbonat dapat melepaskan BPA pada air minum dalam kemasan. Dan ini berlaku memiliki grace period 4 tahun, jadi sampai 5 April 2028. Ya, ini ada pedoman-pedoman. Tadi Bu Direktur sudah menyampaikan bahwa selain peraturan, kita juga mengeluarkan pedoman. Mungkin kalau bahasa peraturan bahasanya bahasa hukum gitu ya. Kadang-kadang menggunakan bahasa yang sangat tinggi sekali dan memiliki multi persepsi. Makanya kita mencoba untuk membuat pedoman yang tujuannya untuk menyamakan persepsi dengan memberikan contoh. Baik contoh yang benar maupun contoh yang salah. Bapak Ibu bisa lihat di sini ada alergen, ada label, dan juga ada susu kental untuk implementasinya. Ini ya mungkin sudah cukup buat siapa. Baik Bapak Ibu, itu yang bisa kami sampaikan terkait dengan label pangan olahan. Jadi intinya label itu merupakan jembatan informasi dari pelaku usaha kepada masyarakat. Prinsipnya informasinya harus benar dan tidak menyesatkan. Baik, terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.